Pria itu tidak menyadari bahwa gadis itu jauh lebih hebat daripada yang ia bayangkan, sampai ia melihatnya memenangkan kejuaraan lari jarak jauh 5.000 meter. Saat itu juga ia langsung menyesali keputusannya membatalkan pertunangan mereka, bahkan sebelum benar-benar mengenalnya. Kakek mereka telah menjodohkan mereka sejak lama tanpa meminta persetujuan keduanya. Pria itu sangat tidak menyukai ide tersebut, bahkan dengan terang-terangan mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia tidak akan pernah menikahi gadis itu. Sayangnya semua perkataannya didengar langsung oleh sang gadis. Tak lama kemudian gadis itu mengirim pesan kepadanya dan mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pertunangan mereka. Tanpa ragu sedikit pun pria itu langsung menyetujuinya. Namun ironisnya, tepat setelah pertunangan mereka dibatalkan, pria itu malah jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu dengannya di sebuah kafe. Ketika temannya memberitahu bahwa gadis itu sebenarnya adalah mantan tunangannya, barulah ia menyadari apa yang telah ia kehilangan. Demi mendapatkan kembali hati gadis itu, ia sengaja muncul di sebuah restoran dan berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Ia lalu berkata bahwa restoran itu sudah penuh dan bertanya apakah ia boleh berbagi meja dengannya. Karena mengira masih banyak kursi kosong di ruang privatnya, gadis itu pun mengizinkan. Dengan cara itulah pria itu berhasil masuk ke ruang pribadinya dan duduk di sampingnya. Namun, tepat ketika ia diam-diam merasa puas dengan dirinya sendiri, gadis itu justru membawa pria lain masuk ke ruangan tersebut. Melihat ekspresi bingung teman-teman sekamarnya, gadis itu menjelaskan bahwa pria itu adalah salah satu pengagumnya yang bersikeras ingin makan bersamanya. Begitu melihat sang gadis, pria itu langsung menunjukkan sikap bermusuhan terhadap si pengagum. Saat semua orang hendak mulai makan, pengagum itu tiba-tiba menyodorkan sepiring ikan yang sudah dibersihkan dari durinya kepada gadis itu. Gadis itu segera menolak, tetapi pengagum tersebut mengabaikan penolakannya. Sengaja meletakkan mangkuk itu di depannya, dan terus mendesaknya untuk makan. Saat gadis itu hampir menyerah, pria itu tiba-tiba berdiri dan menjatuhkan selembar tisu ke dalam mangkuk ikan tersebut. Ia segera meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak sengaja mengotori makanan itu. Setelah itu, ia menggantinya dengan mangkuk kosong yang bersih. Gadis itu langsung menyadari bahwa pria itu sedang membantunya keluar dari situasi canggung tersebut. Namun baru saja ia merasa lega, pengagum itu kembali menyerahkan 2 tiket bioskop dan mengajaknya menonton akhir pekan nanti. Gadis itu kembali menolak, tetapi pria itu sama sekali tidak peduli pada jawabannya, dan malah berkata bahwa ia akan menjemputnya di asrama saat akhir pekan tiba. Pria itu melihat betapa tidak nyamannya gadis tersebut, jadi ia langsung berbohong dan mengatakan bahwa hari itu gadis itu akan pergi ke perpustakaan bersamanya untuk belajar. Mendengar itu, si pengagum langsung kesal dan suasana di antara kedua pria itu pun menjadi sangat tegang. Menyadari keadaan semakin canggung, gadis itu akhirnya menolak pengagum tersebut dengan tegas sekali lagi. Pengagum itu pun merasa malu dan akhirnya pergi. Malam harinya, saat gadis itu hendak keluar membeli camilan bersama teman-teman sekamarnya, ia mendapati pengagum tersebut sudah menunggunya di bawah gedung asrama. Pengagum itu membuat susunan berbentuk hati di tanah dan menyanyikan lagu cinta di depan banyak orang. Setelah selesai bernyanyi, ia menyatakan perasaannya dan meminta gadis itu menjadi pacarnya. Para mahasiswa di sekitar mereka langsung bersorak dan meneriakkan agar gadis itu menerima pernyataannya. Pada saat yang sama, pria itu kebetulan lewat dan melihat seluruh kejadian tersebut. Merasa sangat tertekan, gadis itu langsung berkata bahwa ia tidak ingin berpacaran dengan siapapun untuk saat ini, menolak pernyataan cintanya dengan jelas. Namun pengagum itu memanfaatkan keramaian dan kebisingan sekitar karena tahu orang-orang tidak mendengar penolakannya. Ia tiba-tiba